Para ilmuwan bahkan telah menguji tanah di sini secara ekstensif, serta pasokan air dan biji-bijian yang ditanam di sini, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada satupun penjelasan rasional mengapa desa terpencil yang satu ini memiliki penghuni dengan mayoritas orang kerdil. Penjelasan yang paling aneh adalah tentang kura-kura hitam. Menurut cerita, seekor kura-kura hitam dengan kaki aneh ditemukan oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa mengalami dilema antara membiarkan kura-kura pergi atau membiarkannya. Mereka akhirnya membunuh kura-kura, memanggangnya, dan memakannya. Penduduk desa sekarang percaya bahwa kutukan kura-kura lah yang menyebabkan kemarahan anak-anak dan generasi mendatang. Kurcaci atau manusia kerdil mungkin hanya kamu temui di cerita Putri Salju, film-film fantasi, atau dongeng anak-anak. Tapi bagaimana jika di dunia nyata ada satu desa di Tiongkok yang benar-benar dihuni oleh manusia-manusia bertubuh kecil seperti kurcaci? Ini bukan lelucon, bukan juga efek CGI, tapi benar-benar nyata. Mereka hidup, lahir, tumbuh, dan berhenti tumbuh selamanya. Inilah misteri Desa Yangtze, sebuah desa di balik gunung yang menyimpan teka-teki selama puluhan tahun. Terletak di Provinsi Sichuan di barat daya Cina. Desa ini cukup terpencil dan unik karena 40% penduduk di desa itu adalah orang kerdil. Bukan karena disengaja, namun mereka semua memang lahir dan besar di Yangtze. Desa ini telah membingungkan para ilmuwan selama beberapa dekade. Saat ini, jumlah mereka telah menyusut menjadi hanya 80, tetapi dulu 119. 36 dari 80 penduduk adalah manusia kerdil yang paling tinggi sekitar 116 cm dan yang terpendek 65 cm. Kondisi pertumbuhan yang mengejutkan di Yangtze secara resmi ditemukan pada tahun 1951, tetapi laporan adanya manusia kerdil sudah ada sejak tahun 1911. Beberapa penduduk setempat menderita kondisi misterius yang terutama menyerang anak-anak berusia antara 5 dan 7 tahun. Anak-anak ini berhenti tumbuh, tetap pada ketinggian yang sama selama sisa hidup mereka. Selain ketidakmampuan mereka untuk tumbuh lebih tinggi, beberapa korban juga menderita berbagai disabilitas lainnya. Beberapa memiliki kelainan pada bentuk tangan, kaki, atau gangguan gerak. Ada yang mengalami kesulitan bicara, dan beberapa tidak bisa berjalan dengan normal. Penduduk setempat menggambarkan malam terjadinya fenomena itu seperti datangnya wabah. Salah satu tetua menyebut bahwa pada suatu malam musim panas, sebuah penyakit misterius menyerang desa dan merenggut masa depan anak-anak. Sejak saat itu mereka tak pernah tumbuh tinggi seperti anak-anak lain. Tidak ada penjelasan yang tepat sampai saat ini. Dari menguji penduduk hingga menguji biji-bijian, tanah, air di daerah itu, dan kondisi lingkungan sekitar. Para ilmuwan benar-benar mencoba setiap metode yang memungkinkan untuk mencari jawabannya. Penduduk tua di Yangtze melaporkan bahwa mereka dulu menikmati kehidupan yang damai sampai suatu malam di musim panas. Penyakit misterius datang dan menyerang anak-anak antara kelompok usia 5-7 tahun dan anak-anak itu berhenti tumbuh. Bukan karena pertumbuhan mereka menjadi linglung, tetapi banyak dari mereka juga menderita berbagai cacat fisik. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Jepang menginvasi Cina, mereka melepaskan gas beracun yang menyebabkan masalah ini. Namun, selama invasi Jepang, tentara Jepang tidak benar-benar mencapai desa Yangtze. Para ilmuwan bahkan telah menguji tanah di sini secara ekstensif, serta pasokan air dan biji-bijian yang ditanam di sini, tetapi tidak menemukan apapun. Tidak ada satupun penjelasan rasional mengapa desa terpencil yang satu ini memiliki penghuni dengan mayoritas orang kerdil. Penjelasan yang paling aneh adalah tentang kura-kura hitam. Menurut cerita,
Seekor kura-kura hitam dengan kaki aneh ditemukan oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa mengalami dilema antara membiarkan kura-kura pergi atau membiarkannya. Mereka akhirnya membunuh kura-kura, memanggangnya, dan memakannya. Penduduk desa sekarang percaya bahwa kutukan kura-kura lah yang menyebabkan kemarahan anak-anak dan generasi mendatang. Menariknya, pemerintah Cina tidak pernah menafikan keberadaan desa tersebut, namun belum membuka desa untuk orang asing. Pemerintah belum memberikan penjelasan yang sah untuk pembatasan tersebut. Aturan ini baru saja diterapkan. Sementara versi lainnya, tak sedikit warga Yangtze yang percaya bahwa desa mereka telah dikutuk atau mendapat kutukan dari roh jahat. Hal itu diperkuat dengan adanya legenda memakan kura-kura yang membawa kutukan, dan Feng Shui menyebabkan desa mereka mendapatkan kesialan. Para tetua adat juga ada yang berpendapat desa itu dikutuk oleh para nenek moyang di Yangtze. Hal itu lantaran mereka tidak diberikan tempat pemakaman yang layak di sana. Tak hanya itu, ada pula yang menyebutkan desa Yangtze tidak baik untuk tempat tinggal menurut perhitungan Feng Shui. Meski banyak versi yang menyebar, namun baik secara ilmiah maupun kepercayaan masyarakat di sana, hingga kini belum bisa dipastikan penyebab banyak penduduk di desa Yangtze memiliki tubuh kerdil. Desa Yangtze adalah salah satu contoh nyata bahwa di dunia modern ini masih banyak fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Apakah ini akibat kutukan, kondisi alam, eksperimen yang gagal, atau rahasia yang belum dibuka ke publik? Tidak ada yang tahu, tapi satu hal yang pasti, misteri ini nyata dan hingga kini belum terpecahkan.